Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadits, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, maqama Ramadan, siapa saja yang menghidupkan bulan Ramadan itu melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah, walaupun dosanya sebanyak pasir di lautan, walaupun dosanya setinggi gunung, bila dia mengadu kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Semoga kita semua termasuk bagian yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati seluruh pengurus Masjid Al-Hikmah dan juga Pak Mahmudin, ada Ustaz RK Bulungan, luar biasa Ustaz, ada Ustaz Rahman kita, Ustaz Hasibuan, begitu juga dengan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah waktu itu cepatnya Bapak Ibu, kita sudah sampai alhamdulillah di malam yang ke-21. Ibarat kita menanjak gunung, ini udah agak letih-letihnya ini Bapak. Letih, capek. Jadi kita semua ini apa namanya? Letih, capek banyak. Tapi ingatlah wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sabar, ketika kita mengharap ridhonya Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, namanya kita menanjak gunung pasti capek. Apalagi ini puncaknya kita Ramadan yang sangat luar biasa. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, salah satu bentuk cintanya Allah itu kepada seorang hamba ketika Allah menitipkan usia panjang, lalu kemudian usia panjang itu digunakan dengan hal-hal yang positif, selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Itulah hakikat manusia ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan umur panjang itu digunakan dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, walaupun memang kita ini pemain-pemain lama, ibarat pemain bola, tapi tidak ada masalah. Yang penting semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjadi modal yang sangat besar di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini ada beberapa yang menarik di dalam kitab Sunan Abi Dawud, kemudian dalam kitab Sunan Imam At-Tirmidzi. Di sana dijelaskan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu makhluk manusia yang paling dicintai oleh Allah, bahkan mereka surganya Allah merindukan kepada orang-orang tersebut. Siapa mereka? Kata Rasul, wahafidin lisan. Yang pertama, yang selalu dirindukan surga, yang selalu dicintai oleh Allah adalah mereka yang selalu menjaga
lisannya, selalu menjaga ucapannya. Salah satu nikmat yang paling besar Allah titipkan dalam tubuh kita adalah lisan kita. Dalam satu riwayat dijelaskan Bapak Ibu, ketika Luqmanul Hakim dipanggil oleh sang raja ke istana, kemudian Luqmanul Hakim datang dengan undangan yang disampaikan oleh sang raja. Sampai di istana, sang raja berpesan kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, saya pesankan kepadamu, tolong sembelih 1 ekor kambing. Lalu kemudian ketika nanti sudah disembelih 1 ekor kambing, kemudian engkau bersihkan, lalu ambillah yang paling terbaik di antara daging kambing tersebut." Kemudian dengan amanah perintah yang disampaikan oleh sang raja, Luqmanul Hakim melaksanakan amanah. Dipotongnya 1 ekor kambing, dibersihkan, diambil yang paling terbaik di antara daging kambing tersebut, yaitu sepotong lidahnya dikasih kepada sang raja. Sampai di istana, "Wahai raja, ini pesan dari raja, saya kasih lidahnya." "Baik," kata sang raja. Sekali lagi, "Wahai Luqmanul Hakim, tadi yang terbaik di antara yang terbaik di daging kambing ini, sekarang potong 1 ekor kambing, pilihlah yang paling terburuk nanti." Singkat cerita, akhirnya Luqmanul Hakim melaksanakan perintah memotong 1 ekor kambing lagi, dipilihnya yang paling terburuk di antara daging tersebut, yaitu lidahnya juga. Sampai di istana, Luqmanul Hakim memberi yang lidahnya itu juga. Apa kata sang raja kepada Luqmanul Hakim? "Wahai Luqmanul Hakim, saya perintahkan kepadamu 2 kali. Yang pertama, yang terbaik di antara daging kambing tersebut, engkau kasih lidahnya. Kemudian yang terburuk sama, engkau kasih lidahnya juga. Apa maknanya ini, wahai Luqmanul Hakim?" Maka dijawab oleh Luqmanul Hakim, "Ketahuilah wahai sang raja, tolak ukur manusia itu dilihat dari lisannya, ucapannya. Bila dia ingin dihormati, bila dia ingin disegani, maka selalulah menebarkan kebaikan-kebaikan. Insya Allah di kemudian hari ada sesuatu hikmah yang orang terkenal dengan ucapan kita." Begitu juga karakter manusia yang suka mengucapkan hal-hal yang negatif, selalu menebarkan kebencian-kebencian. Dengan ucapan lisannya itu, banyak orang yang tersinggung. Makanya Luqmanul Hakim memberi isyarat yang sangat penting kepada kita di bulan Ramadan yang penuh bahagia, yang penuh berkah ini. Kita puasa bukan hanya sekedar menawan hawa nafsu, tetapi bagaimana lisan ucapan kita ini mengandung pesan dan hikmah. Seorang ayah, pemimpin, figur dalam rumah tangganya akan memberikan ucapan yang bijak kepada istri dan anaknya. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang saya lihat Bapak Ibu yang di kedai-kedai kopi itu banyak anak muda. Pernah kami buat suatu penelitian, kenapa mereka tidak pulang pada jamnya. Rupanya apa kata mereka? Kebanyakan mereka mengatakan, "Bapak Ibu, kami pulang Pak Ustaz selalu dimarahi. Ayah marah, abang kemana? Datang mamanya marah juga. Makanya kami lama-lama di sini." Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tidak boleh menyalahkan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita tengoklah di mana-mana. Mudah-mudahan anak-anak kita di sini tidak
berkeluruan ataupun tidak termasuk golongan orang-orang yang jauh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita marah, tetapi marahnya itu tepat pada pada tempatnya. Kadang-kadang marah sama istri, marah luar biasa. Memang ada penelitian mengatakan di bulan Ramadan ini tingkat emosional manusia ini luar biasa. Beda di luar Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang ombak-ombak pun merepet ada kerjanya. Ada suatu penelitian dari Malaysia, profesornya saya lupa Bapak Ibu, bahwasanya seorang ibu itu harus dianjurkan berkata-kata itu, mengeluarkan kata satu hari itu lebih kurang 4.000 kata. Memang kita ibu-ibu harus banyak mengutarakan kata-kata yang bijak, apalagi kepada anak-anak kita. Semakin ibu semakin diam akan berpengaruh nanti kepada otak ibu. Itulah yang mengakibatkan cepat kita pikun, lupa, dan agak-agak orang pandai bilang stres, si turuk katanya. Jangan, bawa santai, komunikasi dengan baik-baik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya orang yang baik-baik itu anak-anaknya sukses semuanya. Saya sukses itu Bapak Ibu. Ada dulu yang direktur PTPN 3 sama PTPN 4 itu ibunya mau Regan, anaknya luar biasa sudah sukses. Ada sangat berpengaruh kalau ibu-ibu selalu memberi nasihat-nasihat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini kita harus bisa menjaga ucapan lisan kita. Ucapan yang baik insya Allah akan dikenang di kemudian hari. Begitu juga dengan sebaliknya, ucapan yang menyinggung perasaan itu pun akan menjadi kenangan di suatu hari. Tinggal bagaimana kita seorang yang bijak, apalagi kita sudah beribadah, pasti Allah tuntun mana yang lebih baik ucapan kita, mana yang bisa kita memilih yang buruk, yang mana yang tersinggung. Yang kemudian, surga selalu merindukan kepada wamut'imul ji'an, mereka yang suka bersedekah, mereka yang suka memberi bukaan di bulan Ramadan. Analogikanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bersedekah di luar bulan Ramadan, misalkan 100 orang anak yatim, dibandingkan dengan di bulan Ramadan ini kita bersedekah 1 bakwan ke masjid ini, itu lebih besar nilainya 1 bakwan itu ketimbang di luar Ramadan itu kita bersedekah 100 atau 1000 anak yatim. Apa alasannya Pak Ustaz? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kualitas, baiknya tingginya ibadah bersedekah itu adalah di bulan Ramadan. Afdalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik, sebagus-bagus nilai-nilainya ibadah tinggi bersedekah adalah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, mungkin ibu-ibu kita di sini selalu menyediakan bukaan atau makan sahur. Ya Pak Ustaz, kita alhamdulillah luar biasa ibu-ibu di sini. Saya dulu ibu, sebelum saya di Masjid Bengkok atau Masjid Agung, saya di Masjid Al-Ikhlas juga, Pondok Batuan. Banyak makanan itu, betul-betul barokah lah Ramadan itu. Mie-nya banyak, bakwannya banyak, risolnya banyak, buburnya banyak. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang mubazir kita. Makanya pandai-pandai kita, kira-kira mana yang bisa kita santap, udah yang sisanya
kita bagi-bagi kepada kawan-kawan kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sisa-sisa Ramadan ini kalau belum kita bersedekah, udah kasih kesempatan. Mudah-mudahan dengan sedekah itulah insya Allah ibadah kita itu lebih nanti berkualitas dibandingkan kalau kita tidak berbagi di bulan Ramadan. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sangat mencintai, bahkan surga sangat merindukan kepada orang-orang wasailin fi syahri Ramadan, mereka yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di dalam surga itu ada namanya pintu Babur Rayyan. Pintu Babur Rayyan ini tidak boleh satu pun orang yang bisa masuk, kata Nabi, kecuali mereka orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya di dalam ayat yang menyinggung ayat 138 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa gunanya kita berpuasa? Salah satu tujuannya adalah mendidik kita lebih dewasa beribadah kepada Allah, menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita manfaatkan di akhir-akhir Ramadan ini terus. Kalau kita memang sudah mau di ujung-ujung, apalagi yang dipikirkan bukan lagi banyak ibadah. Apa Pak Ustaz? Macam mana nanti kue hari raya? Macam mana nanti baju hari raya? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu hanya sebenarnya biar kita lalai sebenarnya Bapak. Teruslah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang sudah umurnya di ujung-ujung ini, harus banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.